Tanyain dong. Tanyain. Why? Halo teman-teman, selamat datang di Tanyain Why. Ya, kali ini kita akan hadir dengan episode terbaru. Ya, dengan narasumber yang sangat spesial juga ya, Angel. Ya, benar. Siapa ya kira-kira hari ini? Saya juga penasaran dengan narasumbernya. Kita langsung sambut saja, ini dia narasumbernya. Ibu Dr. Diana Ramasari, Sarjana Psikologi, Master Sains Psikolog. Selamat datang, Ibu. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Salam bahagia, sukses mulia. Ya, salam sukses. bahagia. Kami Salam bersuka cita sukses juga, Ibu Ibu. bisa meluangkan waktu untuk bisa datang berdiskusi di Tanyain Why ini. Ya, benar. Ya, Ya, terima kasih dengan senang hati. Ya, apa kabar Ibu? Sehat-sehat? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Nah, sebelum kita bahas diskusi lanjut nih Novita, Ya. alangkah baiknya kita perkenalan dulu dengan Ibu Diana. Nah, perkenalkan nama saya Angelika Sitinjak dari Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya, dan rekan saya Saya Novita Babsuni dari Administrasi Publik Universitas Negeri Surabaya. Ya, oke. Selamat berkenalan. Selama ini saya hanya melis namanya saja. Iya. karena sudah kenal kan Bu. Iya, Iya. sedikit info ya, teman-teman juga tahu Ibu Diana ini juga adalah orang yang sangat berkontribusi di Iya. saat kami terkena dampak COVID. corona ini. Ya, Ibu Diana ini juga yang menguatkan kami bersama dengan tim UCC sampai kami sembuh. Hari ini bisa bertemu dengan Ibu Diana. Ya, kami sangat berterima kasih atas rawatan dan asuhannya ya, Bu dan kawan-kawan. Terima kasih Ibu. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam manajemen stres. Tapi sebelum kita masuk dalam manajemen stres di pandemi COVID ini, kita mau tahu Bu, sebenarnya makna intrinsik dari stres itu Sendiri sebenarnya itu apa seperti ya Bu? apa, Bu? Karena kalau kita tahu dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam stres itu sebenarnya hampir kehilangan makna. Ya, karena banyak orang yang sudah ketika merasa capek atau merasa lelah ketika ditanyain, saya tidak tahu, saya ini stres lagi seperti itu. Sehingga kayak konsep stres ini sudah sangat biasa bagi kita, tapi makna yang sebenarnya itu seperti apa ya, Bu, tentang stres itu? Iya. Sebenarnya banyak makna stres ya. Jadi dari berbagai ahli itu mengatakan sejumlah definisi mengenai stres. Tapi sebenarnya kalau misalnya bisa saya simpulkan, bisa saya rangkum, bahwa stres itu sebenarnya merupakan satu kondisi yang dimaknai oleh individu itu sebagai ancaman. Jadi suatu kondisi, suatu hal gitu ya, yang mengganggu keseimbangan, kenyamanan, dan itu menimbulkan ketegangan secara kognitif, emosi, dan itu mengganggu sisi-sisi secara sosial, emosi, kepribadian, keluarga, dan seluruh aspek kehidupan. Dan dalam diri individu itu, itu dampaknya ya, tapi dalam diri individu itu merasa terancam, terganggu, kemudian tertekan, merasa tegang gitu. Jadi keseimbangan, kenyamanan yang selama ini dialami itu begitu muncul hal atau faktor yang bisa menimbulkan ketegangan, ancaman begitu ya, mengganggu keseimbangan, itu akhirnya individu menjadi stres. Nah, itu yang dimaknai sebagai stres. Oh, jadi ketika timbul ada ancaman yang tidak mengenakan di dalam tubuh kita, itu yang disebut stres ya, Bu? Ya, ancaman itu dalam tubuh itu artinya itu efek ya. Jadi kemudian muncul satu hal, satu faktor gitu ya, yang kemudian dipersepsikan oleh individu itu sebagai ancaman, menimbulkan ketegangan, mengganggu keseimbangan yang selama ini ada. Jadi misalnya begini, setiap bulan misalnya kiriman datang. Jadi kan enak toh segala sesuatu itu ya. Jadi misalnya kiriman dari orang tua misalnya, kan adik-adik ini kan rata-rata perantau misalnya ya. Benar. Datang tiap bulan tanggal 5 tuh pasti sudah datang kiriman dari orang tua 2 juta misalnya. Itu kan semua dengan uang 2 juta bisa misalnya membelikan beberapa kebutuhan gitu ya. Termasuk misalnya belanja-belanja ke mall dan segala macam. Nah, tiba-tiba nih bulan berikutnya sampai tanggal 10 itu belum datang. Nah, itu kan sudah mulai stres. Terganggulah kebiasaan-kebiasaan, kebutuhan-kebutuhan yang misalnya selama ini terpenuhi dengan tanggal 5 datang kiriman, kemudian jumlahnya 2 juta.
Bulan berikutnya tanggal 15 datang tapi hanya 2,5. Itu stres. Karena selama ini kebutuhan tercover dengan 5 juta, tapi sekarang kok cuma 2,5 juta, pasti stres ya. Bingung, ini nanti belanja pulsa, belanja baju, ke mall, dan segala macam, fotokopi, beli buku, print, dan segala macam misalnya, kan seperti itu. Nah, artinya hal-hal yang selama ini nyaman, begitu ya, dalam kendali kita, gitu, itu ada yang mengganggu. Gitu loh. Nah, hal yang mengganggu ini, masalah apapun, itu namanya stresor. Nah, stresor ini bisa masalah, bisa orang, bisa sakit, gitu ya, bisa uang, apapun. Jadi hal-hal yang menimbulkan ketegangan, ancaman, ketidaknyamanan, mengganggu keseimbangan fisik, psikis, dan emosi itu dikatakan sebagai stres. Dan itu sumber, ya gitu. Jadi yang sebelumnya kita merasa nyaman ketika ada suatu gangguan itu akhirnya membuat kita menjadi stres karena kita kurang mengendalikan pikiran kita seperti itu ya, Bu. Satu sisi memang bisa karena kurang mengendalikan, tapi satu sisi begini, tidak ada pun satu individu dalam kehidupan ini yang tidak bisa lepas dari stres, iya kan? Betul. Nah, kayak misalnya begini, kalian di jalan, macet, stres, ya toh, pengen cepet sampai, takut telat, takut dimarahi dosen, itu kan ancaman kan? Stres gitu loh. Jadi sebenarnya setiap hari, setiap individu itu berpotensi mengalami stres. Karena setiap hari kita berpotensi menemui, menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, menjadi ancaman, menekan, kan begitu. Nah, tetapi apakah hal yang stresor yang saya katakan tadi, sumber hal yang bisa menjadi stres ya, penyebab stres, itu akan menjadi stres betul buat kita. Itu tergantung kembali pada setiap individu. Berarti benar ya Bu, kalau misalnya kita ya Nov, perantau seringkali uang ini tidak stabil datanya, hari ini segini, hari depan segini. Tapi kalau misalnya kami pengen tahu Bu, kira-kira stres itu dia secara fisik itu bisa kelihatan nggak Bu kira-kira? Apakah hanya di dalam batin aja secara cemas, tapi di secara luar senyum-senyum saja, atau bisa secara kelihatan secara fisik Bu? Yang bisa kita lihat. Ya, betul. Bahwa misalnya orang itu mengalami stres atau tidak itu sebenarnya bisa terlihat gitu ya. Tapi dosisnya, katakanlah intensitasnya, terus mode yang terlihat seperti apa itu kembali kepada personal resource-nya si individu. Nanti saya jelaskan personal resource seperti apa. Tapi secara umum karena stres itu mengganggu pikiran, emosi gitu ya, dan seluruh fungsi aspek psikis individu, maka itu biasanya akan kelihatan. Secara fisik misalnya jantung berdebar, sering kencing, nah gitu ya. Ya cemas itu kan cemas, stres itu kan menyebabkan cemas ya. Bolak-balik ke toilet, BAK, BAB, begitu kan. Orang diare gitu, keringetan gitu, gemetar gitu, gelisah kayak gitu, jantung berdebar, pusing gitu ya, pucat gitu, tidak tenang seperti itu. Nah, kemudian kadang-kadang malah bicara gagap gitu, ngelamun kayak gitu. Terus mukanya bete, mukanya julid, mukanya aduh nggak mood gitu ya, galau, itu akan kelihatan sekali. Jadi artinya itu akan terlihat perbedaan dengan saat dia tidak mengalami stres. Dari ekspresi wajah bisa kelihatan gitu ya, kemudian juga dari perilaku juga bisa kelihatan, terus dari pola pikir. Kalau diajak ngomong nggak nyambung, nggak konsen, apa tadi, aduh banyak pikiran, stres, terus mudah lupa, nah kayak gitu. Itu suatu hal yang menarik Novita. Iya, saya benar. mendengar tadi dikatakan ketika kita sering kencing itu Bu. Karena iya, saya juga pernah mengalami seperti itu. Ya, ketika tidak lagi berpikiran pikiran kita tidak tenang, akhirnya bawaannya itu deg-degan, buat kita sering banget ke toilet. Nah, itu juga termasuk ternyata termasuk faktor stres juga. Ya, karena stres itu kan informasi ya, dia memberikan informasi ke sistem saraf kita, otak kita. Nah, itu disimpan, dikelola di situ. Nah, kemudian stres itu akhirnya memberikan instruksi ke organ-organ tubuh kita sesuai dengan di mana dia bereaksi. Seperti itu. Jadi mengirimkan informasi. Jadi kalau misalnya jantung yang ini yang menerima informasi pertama berarti itu
bergetar gitu kan. Kalau misalnya memang sistem eksekresi misalnya berarti kan kita jadi BAK dan BAB kan begitu. Oh ya, ya. Oh berarti Ya. bisa juga berpengaruh ya, bisa juga kelihatan banget di secara Iya, fisik. gitu. Iya. Nah, menjadi sangat kelihatan atau tidak itu kembali lagi kepada masing-masing individu gitu ya. Nanti kita akan bahas apa yang yang menyebabkan bahwa kadang-kadang kan kita ketemu ada teman gitu ya, atau ada orang sebenarnya dia punya banyak masalah tapi tetap cool, calm and confidence gitu ya, tetap tenang gitu, tetap berbahagia, tidak gelisah, tidak cemas gitu ya, tetap bisa menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan tidak terganggu, tetap produktif gitu ya, tetap sama orang interaksi sosialnya baik. Karena kan kalau stres yang tidak tertangani dengan baik itu kan akhirnya mengganggu produktivitas daily life activity kita. Seperti itu. Ya. Tuh. Berarti tergantung manusianya sendiri Iya, lagi ya, Bu. jadi Apakah individu, dia betul, bisa individu. atur emosinya, apakah tekanannya dia bisa atur. Karena saya seringkali lihat kayak misalnya teman asrama kita ya, Nov. Misalnya teman asrama, dia happy aja setiap hari, kayak tanpa beban. Tapi kan sebenarnya setiap manusia pasti punya masalah, tapi punya dia masalah. mengaturnya. Jadi kalau kelihatan stres secara fisik itu tergantung orang yang mengelola stresnya di dalam dirinya. Ya, nampak secara fisik atau psikis dari ekspresi wajah itu kan kembali bagaimana sebenarnya individu mengelola stresnya, kan begitu. Ada pertanyaan lagi dulu sebelum saya jelaskan mungkin? Iya, tadi kan berbicara tentang mengelola stres. Nah itu cara orang mengelola stres itu seperti apa ya, Bu? Oke. Saya jelaskan dengan tadi ya bahwa setiap individu itu dalam mengelola stres itu kan berbeda-beda, bergantung pada personal resource-nya ya. Nah, pada saat stres masuk ya, ada stresor ya gitu ya. Nah itu kadang-kadang ada orang menjadi stres atau tidak, itu sangat bergantung pada personal resource. Secara teori, satu, harga diri. Dua, tipe kepribadian. Tiga, pola pikir. Kemudian ada tidak dukungan sosial, spiritual, religiusitas, gitu ya. Itu sebenarnya faktor utama. Kemudian termasuk juga nanti ada kemampuan kognitif, karena kemampuan kognitif ini ada juga yang mengatakan bahwa ini juga berpengaruh, karena nanti saya jelaskan satu-satu ya. Harga diri misalnya. Harga diri ini kalau individu yang memiliki harga diri yang positif, harga diri yang tinggi, karena harga ini kan kaitannya self esteem ya, kalau dalam istilah psikologi, itu bagaimana dia menilai dirinya secara positif, mengevaluasi dirinya, bahwa saya mengenali kelebihan kekurangan saya. Saya tahu kekuatan saya seperti apa. I know myself gitu ya. Jadi kalau misalnya oke lah, saya sekarang dapat E misalnya, tapi saya sebenarnya mampu. Mungkin dapat E dulu itu karena saya sakit misalnya, saya tidak maksimal mengerjakan tugas. Memang saya sering tidak masuk karena aktif di kegiatan mahasiswa ya. Tapi saya sebenarnya mampu. Oke lah, saya tidak perlu terpuruk karena misalnya di satu mata kuliah saya dapat E, ke depan saya akan mengulang, saya pasti bisa dapat A. Nah, itu self esteem. Saya orangnya mampu, saya bisa. Itu self esteem. Ya, jadi begitu ada stres, stresor, aku bisa nih menghandle masalah. Mungkin adik-adik kemarin waktu kondisi sedang diuji dan kondisi sakit, nggak apa-apa, aku bisa sembuh kok. Aku siap, aku nggak apa-apa sakit kayak gini. Ini ujian Tuhan, aku bisa sembuh, aku yakin aku bisa sehat. Itu harga diri. Aku tidak perlu terpuruk. Aku kan orangnya semangat, aku kan orangnya optimis. Nah, itu harga diri. Yang pertama. Terus kemudian yang pola pikir tadi ya, mungkin kalau anak zaman sekarang tuh mengatakan positive thinking, pola pikir. Nah, segala sesuatu itu, karena saya tadi mengatakan bahwa ancaman yang dipersepsikan. Nah, stres itu adalah suatu ancaman suatu hal yang dipersepsikan sebagai ancaman. Suatu hal yang dipersepsikan sebagai ancaman. Nah, karena ini dipersepsikan, maka sekali lagi proses yang bermain dalam kognitif kita, dalam persepsi, bagaimana kita menginterpretasikan stresor itu juga menentukan. Kalau misalnya uang kayak gini misalnya, maaf tadi Ibu lupa nama kalian? Aku Angel. Saya Novita. Angel sama Novita. Kalau misalnya Angel tidak punya pacar, PT,
Novita enggak punya pacar, santuy-santuy saja. Karena bagi siapa? Angel, alah tenang aja, yang penting gue fokus kuliah gitu ya. Pacar itu nantilah kalau sudah pada waktunya pasti Tuhan memberikan jodoh, ya tenang sajalah. Bukan karena aku enggak laku, tapi Novika, aduh enggak punya pacar, enggak laku nih kayaknya, di teman-teman malu gitu ya. Jomblo. Nah, itu kan memaknai pacar. Maka Novita kalau enggak punya pacar, stres. Angel enggak. Nah, itu bagaimana menginterpretasi gitu ya. Jadi proses berpikirnya kan begitu. Nah, memang yang dikatakan orang tuh bisa berpikir positif itu karena sebenarnya yang bermain di kepala kita, di pemikiran kita, di otak kita itu sebenarnya kan kata-kata. Ya toh? Setiap hari kan kita mengolah kata-kata sebenarnya di sini. Nah, kalau kita ingin berpositif thinking, maka yang kita mainkan di sini adalah kata-kata positif. Masukkan kata-kata positif. Itu yang dikatakan positive thinking. Contoh misalnya, Bu Diana, saya dosen ya, misalnya saya mengajar Anda. Tugas harus dikumpulkan Senin jam 12. Tidak boleh, kalau tidak ini langsung gitu ya. Kalau yang memasukkan, menginterpretasikan itu seperti killer. Ya toh? Killer. Terus kemudian jahat misalnya. Pasti akan bermain jadi stres kan? Emosinya jadi negatif, tertekan, terancam, marah, cemas, segala macam. Karena yang dimasukkan kata-kata killer, jahat, ya. Tapi kalau misalnya yang dimasukkan ke dalam pikiran kata-kata disiplin. Beda nggak? Beda. Ya kan? Taste-nya beda kan ya. Di emosi menjadi, karena Bu Diana ini disiplin. Mengajarkan sikap kerja bertanggung jawab, disiplin. Nah, itu masuk. Jadi kan iya ya, aku kan diajarkan untuk disiplin gitu ya. Daripada misalnya mempersepsikan killer, kejam, nggak toleransi, nggak tahu orang nggak punya laptop, apa-apa. Tapi disiplin. Nah, karena disiplin, aku orangnya tanggung jawab. Nah, ini kan kembali harga diri. Iya. Nah, terus kemudian tipe kepribadian. Nah, orang-orang yang tipe kepribadian terbuka itu memang menjadi lebih tidak mudah stres, gitu ya. Nah, dalam kajian konteks gangguan jiwa, orang-orang yang berkepribadian tertutup, pendiam, pemalu, gitu ya, itu justru mereka-mereka yang mudah ada rentan kena gangguan. Jadi, makanya kalau punya masalah, misalnya ceritalah pada orang yang memang bisa kalian percaya, siapapun itu. Jadi mungkin 1-2 orang, yang tidak perlu banyak orang ya, karena 1-2 orang yang dipercaya, kita sharing. Karena kan kadang-kadang stres, bete atau apa-apa itu kan sampah psikis ya. Kadang-kadang cukup dikeluarkan, ada orang mendengarkan, atau kadang-kadang misalnya kita cerita orang ngasih feedback gitu ya, ngasih saran gitu ya. Kadang-kadang kita bisa hanya melihat dari 2 sisi, tapi orang lain bisa melihat dari 2 sisi yang lain. Kita bisa melihat dari sisi A, B, orang lain bisa melihat dari sisi C, D. Sehingga lengkaplah sebenarnya bagaimana kita bisa melihat masalah itu secara objektif, rasional, dan komprehensif. Kan begitu. Iya. Apalagi tadi, kalau spiritual dan religiusitas jelas ya, bahwa tidak ada kekuatan luar biasa selain Allah Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Jadi kita menyerap energi Tuhan dan segala macam kita curhat. Kalau saya pribadi menempatkan Tuhan Allah itu sebagai psikolog saya. Kalau saya pribadi gitu ya. Jadi saya ini tipe orang. Kemudian tadi apa? Dukungan sosial. Nah, betapa loneliness-nya, merananya, nelongso, tidak punya teman, tidak punya orang yang misalnya bisa memberikan dukungan, motivasi gitu ya, menggembirakan kan begitu. Nah, kalian-kalian kan waktu itu bisa survive kan karena saling support satu sama lain, saling menyemangati. Iya toh, udah nggak apa-apa, tenang aja gitu ya. Jadi bisa saling memberikan perhatian, saling memberikan solusi, itu dukungan sosial. Kalau ada seperti itu, maka yang menentukan individu ini stresnya lama apa tidak. Kalau stres pasti stres. Gitu ya. Kalau misalnya ada hal yang mengancam itu, tapi apakah itu berlama-lama atau tidak, itu bergantung itu tadi. Kalau lama, nanti akan menjadi depresi. Depresi tidak tertangani, nanti bisa menjadi gangguan jiwa, schizofren, psikotik. Iya. Kalau orang zaman dulu mengatakan ininya miring gitu loh. Miring. Ya, jadi tapi kembali ada orang yang tidak mudah stres itu karena itu tadi appraisal. Nah,
terkait dengan misalnya kemampuan kognitif itu kan karena bagaimana kita menciptakan solusi gitu loh. Kalau orang yang misalnya IQ-nya tinggi, dia bisa dengan gini ya, dia berpikir divergen. Jadi nanti solusinya begini. Oke, begini aja. Kayak gitu ya. Ya, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai habis. Ya, kalau misalnya kalian punya pertanyaan yang ingin ditanyain, Why? bisa kontak atau komen di bawah ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe itu gratis loh, nggak rugi. Oke, sampai jumpa di next video. Bye. Tanyain. Wah.